Terima kasih ya Ibu Rekaya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengobservasi Ibu. Tujuan observasi itu adalah untuk mengamati, kemudian untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Reka lakukan di dalam kelas. Saat ini saya akan bertanya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu Reka, supaya nanti Ibu Reka di dalam proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal dan lebih bisa untuk percaya diri di dalam melakukan proses pembelajaran. Izinkan saya bertanya ya Ibu Reka ya. Baik, yang pertama pertanyaan saya adalah Ibu Reka, untuk nanti proses pembelajaran, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kepada siswa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang sama, di mana melalui model pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan yang mana itu fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Baik. Berarti nanti Ibu Reka tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam proses supervisi kita nanti ya Ibu, yang pertama adalah agar peserta didik dapat memahami konsep fungsi. Kemudian yang kedua adalah agar peserta didik dapat memahami konsep fungsi dengan melakukan GeoGebra. Begitu ya Ibu ya. Baik. Ibu Reka, kira-kira dalam tujuan pembelajaran ini kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai untuk mereka nanti? Untuk area pengembangan yang akan saya capai nanti melalui proses pembelajaran ini ada 3 aspek. Itu aspek pengetahuan. Di sini peserta didik mampu memahami konsep fungsi dan bukan fungsi tadi melalui LKPD yang dibagikan nanti berdasarkan kelompoknya. Kemudian yang kedua itu aspek keterampilan. Di sini juga peserta didik mampu menggunakan aplikasi GeoGebra dengan tepat untuk memahami konsep fungsi tersebut. Yang ketiga, aspek sikap. Di sini peserta didik mampu bekerja sama, berkolaborasi di dalam kelompoknya, dan juga bertanggung jawab atas hasil diskusi yang akan disampaikan. Baik Ibu Reka, jadi ada 3 area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti. Yang pertama itu adalah tentang pengetahuannya Ibu ya, di mana melalui LKPD yang Ibu berikan nanti, siswa itu Ibu akan melihat apakah mereka sudah memahami atau belum tentang fungsi tersebut ya Bapak ya. Yang kedua adalah keterampilan, bagaimana mereka nanti di dalam menggunakan GeoGebra itu, mereka itu mampu atau bagaimana di dalam proses menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tentang area pengembangan sikap ya Ibu ya. Jadi ada 3 pengembangan yang Ibu Reka lakukan, dan saya mau tanya lagi ya Ibu Reka ya. Kira-kira di dalam rancangan pembelajaran yang Ibu Reka lakukan, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Misalnya itu apakah metodenya, apakah modelnya, apakah strateginya, atau dan semuanya tentang medianya, bagaimana kira-kira? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ialah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik dan juga keaktifan peserta didik tersebut. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau masalah. Dan juga untuk metodenya, di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok, jawab, dan juga komunikasi. Yang terakhir untuk media pembelajaran saya menggunakan foto, proyektor, PPT juga untuk materi, kemudian LKPD dan aplikasi GeoGebra. Wah, berarti Ibu di dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, persiapan yang Ibu lakukan adalah yang pertama itu adalah strateginya ya Ibu ya. Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan emosional KSE ya Ibu ya. Kemudian Ibu dalam metodenya Ibu melakukan diskusi, kemudian tanya jawab, dan untuk model yang akan Ibu lakukan adalah model PBL, Problem Based Learning. Kemudian media yang akan Ibu buat adalah ada LKPD-nya, ada laptop, ada PTT, juga ada GeoGebra tadi ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Ibu Reka, kira-kira ini rancangannya sudah mantap yang Ibu pikirkan. Kira-kira menurut Ibu,
kapan yang bisa Ibu lakukan persiapan yang semua tadi? Kebetulan jadwal saya itu ada di hari Senin. Hari Senin pada jam pelajaran pertama dan kedua di kelas 11 Kelas 11 Ibu ya. Baik. Rencananya Ibu akan melakukan proses observasi ini di hari Senin di kelas 11.1 pada les keberapa Ibu? pertama dan kedua. Les pertama dan kedua ya Ibu ya. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu dapatkan, kemudian area pengembangan ada 3, kemudian model PBR, metodenya juga, diskusi dan tanya jawab, strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan KSE, kemudian nanti akan dilakukan medianya LHPD, laptop dan GeoGebra, kemudian nanti akan dilakukan pada hari Senin di kelas 11.1 pada jam les pertama dan kedua. Baik ya Ibu ya. Jadi nanti akan saya tunggu untuk hari Senin di les pertama dan kedua di kelas 11.1. Ibu Reka, kira-kira perbincangan kita ini Ibu Reka dari awal sampai akhir ini Ibu Reka ya. Kira-kira apalah makna atau apalah yang Ibu Reka dapatkan setelah kita berbincang-bincang pra-observasi ini Ibu Reka? Saya mendapatkan gambaran untuk rencana belajar yang saya lakukan nanti pada proses pembelajarannya, baik itu dari strategi, metode, supaya lebih terprediksi. Berarti Ibu sudah mendapatkan hal-hal yang akan Ibu lakukan nanti dan itu Ibu terperintis semakin bagaimana supaya lebih mantap. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, ya kan? Iya. Bolehlah ketua kelas pimpin dulu dong. Siapkan dulu. Siap. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita benar-benar gambaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Banyak guru kita doa. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ini? Berapa jumlah kita? Lihat dulu sampah di samping kursinya atau di bawah mejanya ada bersih atau ada masih ada sampah? Ya, luruskan dulu mejanya nih Pak. Ini Samuel, meja Samuel agak miring-miring. Miring-miring, oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Panas, mana ada kabar panas? Sehat tapi kan? Oke lah, mari kita mulai belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse, terkhusus di fungsi dan bukan fungsi. Pertama, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, aturan penggunaan ponsel. Kita bisa menggunakan ponsel jika itu diperlukan selagi proses pembelajaran. Kalau misalnya disuruh, ayo kita buka ponsel yang buka ini, baru dibuka. Jangan ada di sudut sana bermain. Bisa ya? Oke, yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Ibu mau semua siswa kelas 11-12 ini aktif untuk bertanya, partisipasi dalam diskusi. Oke, bisa ya? Sepakat? Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita dapat memahami tentang fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Jadi kita tahu apa itu fungsi dan apa itu bukan fungsi. Nah, mari kita berapersepsi dulu. Kita diajak untuk mengingat kembali. Ini gambar apa ini? Gambar Ronaldo dengan bajunya dengan nomor punggung nomor 7. Nah, kita baca dulu. Relasi dapat dipahami dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari ini, siapa yang tahu apa itu relasi? Siapa? Apa Kak?
dalam kehidupan sehari-hari itu apa dia itu relasi. Relasi itu banyak ya katanya. Iya, pertemanan bisa, apa lagi? Komunikasi bisa jadi hubungan, ya kan? Nah, itulah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dia jika di dalam matematika? Konsep relasi menjelaskan hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Ada dua himpunan, A dan himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Setiap pemain bola di tim Manchester United memiliki nomor punggung masing-masing. Contoh, Ronaldo memiliki nomor punggung. Nah, seperti ini. Ini para pemain bola. Beda-beda kan nomornya? Adakah di dalam satu tim di lapangan misalnya sama nomor punggungnya? Pernah ada dapat kita jumpai? Tidak pernah kan? Selalu berbeda. Oke. Kemudian kita berorientasi. Hubungkan gambar rumah adat dengan daerah asalnya. Siapa bisa menghubungkan ini? Coba siapa? Ayo. Gak apa-apa salah. Coba dulu. Aku loh. Iya. Silakan. Sulawesi, itulah yang menjadi hubungan atau relasi mereka. Bisa? Oke. Sekarang ibu bertanya, apa yang dimaksud fungsi dalam matematika? Ada yang udah tahu? Fungsi, apa itu fungsi? Satu orang, ayo angkat tangan. Ya, silakan. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya. Contohnya kayak domain ke domain. Oke, ada pendapat lain tentang fungsi? Bisa? Coba. Fungsi itu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Iya. Fungsi itu dikatakan dia suatu relasi. Relasi itu tadi kan hubungan kan? Berarti fungsi itu merupakan suatu
Siapa bisa mencoba dulu pakai garis vertikal? Siapa? Ayo, silakan. Sambil ngomong ya, silakan. Ayo, silakan. Buat. Ini kan garisnya kan dia masuk gitu ya karena tak paham gitu. Kalau ditarik garis vertikalnya, kita coba X-nya itu berapa, mau buat X-nya di situ. Coba X-nya 1, coba X-nya 1, minus 1. Nah, di titik mana dia? Di titik 1, di bawah. Bukan, salah. Bukan. Bawahnya, ganti dulu Kak. Ayo, silakan. Ayo, bener. Iya, Pak. Ayo, silakan. Udah apa? Ini apa aja? Ayo. Kalau salah kenapa malu-malu? Kalau dia negatif 1, kalau dikasih garis memotongnya dia grafiknya. Ya, terus lanjut lagi. Yang mana lagi yang bisa dicoba? Kalau X-nya 2, coba X-nya 2. Kalau X-nya 2 dia nggak bisa apa-apa. Nggak motong itu. Kalau dia misalnya dipanjangkan, dia mau motong tidak? Enggak. Grafiknya, grafiknya itu panjang sampai ke atas. Iya. Dia mau motong apa tidak? Berarti dia fungsinya bukan. Karena dia hanya memotong atau menyentuh hanya sekali. Bisa ya? Nah, mari dulu kita coba. Coba ini. Tentukan dari persamaan berikut manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya ada pernah menggunakan aplikasi GeoGebra? Mari kita coba. Coba, ini kan Y sama dengan 2X kurang 1 dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4. Nah, yang pertama, mari kita coba dulu. Berapa kita? 5. Berarti ada yang kelompok 1, 2, 3, 4, 7, 5. Oke? Yang itu, pakai yang itu. Kelompok 1, 2, 4, 5. Ini 3, 4, 5. 2 di situ. 4, 5. 3, 4, 5. Ini kelompok berapa nih? 1, 3, 4, 5. Ini ya? Gimana lagi tadi? Bisa ya? Sekali lagi. 1, ingat. 2, 3, sampai ini. 4, udah. Samuel ke belakang itu sama begini. Ya, 5. Kemudian ini 6. Lebihnya 7. Oke, bergerak sekarang. Hitungan 5 udah. Ayo. Yang ada di ini nomor 1. Tulis aja X-nya berapa, Y-nya berapa pada titik-titik yang ada. Ya. Nah, ditulis di situ nama kelompok, kelas, hari dan tanggal hari ini. Paham? Paham. Oke.
5. Nah, Baik, Bu, yang apa? ayo. Apa kita bisa? Oh ya. Kita sudah selesai melakukan pembelajaran tentang fungsi dan bukan fungsi. Udah paham semuanya? Di sini itu ada buat kesimpulan. Kita mau buat kesimpulan. Berarti fungsi itu apa? Yang menghubungkan anggota dari satu himpunan tepat satu. Kalau dia bukan fungsi, berarti dia lebih dari Oke. Nah, di sini ada tulis mandiri. Nanti ya, boleh di scan. Terima kasih untuk kelas 11 12 atas partisipasinya belajar dengan ibu belajar tentang fungsi dan bukan. Boleh tepuk tangan untuk Oke, nah, materi selanjutnya akan mempelajari tentang domain, kodomain dengan range. Ya, dibaca bukunya, dipelajari di rumah supaya nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih paham lagi. Ya, oke ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih semangat lagi, lebih aktif lagi kelas 11 12. Ya, dan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Tutup pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Reka. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan percakapan
kita waktu ada area pengembangan yang akan Ibu capai. Kira-kira setelah Ibu mengadakan pembelajaran, apakah Ibu Reka area pengembangan itu apakah sudah tercapai hari ini? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sejauh ini sudah tercapai dan Sudah tercapai ya Ibu Reka ya. Ada 3 pengembangan kemarin yang akan Ibu lakukan dan semuanya itu sudah tercapai, atau apakah ada dari 3 pengembangan itu kira-kira tantangan yang Ibu hadapi atau kendala ketika akan melakukan pengembangan tersebut Ibu Reka? dalam proses pembelajaran Bu, sejauh ini dalam area pengembangan tadi berjalan dengan baik. Cuma untuk kendala memang sejauh ini sedikit banyak memang ada kendala seperti yang sudah diterima juga oleh dirasakan juga oleh para kendalanya Bu, paling cuma peserta didiknya kurang fokus mengikuti pembelajaran sehingga keaktifan mereka kurang dalam melakukan pembelajaran, baik itu bertanya kepada guru dan juga berdiskusi dengan teman kelompok. Baik, berarti kendala yang Ibu hadapi adalah bahwa siswa-siswa kita itu kurang fokus ya Ibu ya, dan kurang aktif untuk bertanya kepada teman-temannya. Baik. Ibu Reka, kira-kira untuk kedepannya dalam pembelajaran berikutnya, kira-kira menurut Ibu Reka bagaimana cara Ibu dalam menanggulangi, memperbaiki tentang tantangan yang tadi Ibu Reka, apa hal-hal yang akan Ibu lakukan supaya kiranya tantangan tersebut bisa Ibu minimalisir dan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi belajar. Untuk kedepannya rencana yang akan saya lakukan supaya dapat berjalan dengan baik proses pembelajaran itu awalnya mungkin saya akan memperbaiki rangka pembelajaran saya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memperhatikan kenyamanan peserta didik, di mana nanti saya akan membarengi proses pembelajaran itu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memusatkan pada gaya belajar peserta didik. Jadi mereka mungkin akan dikelompokkan dengan teman-teman kelompoknya berdasarkan gaya belajar supaya mereka lebih luas lagi untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu kepada guru atau mungkin juga diskusi kelompok. Jadi rencana yang akan Ibu Reka lakukan kedepannya supaya lebih baik adalah memperbaiki perangkat pembelajarannya Ibu ya. Kemudian lebih menekankan lagi berdiferensiasi begitu ya Ibu ya. Kemudian supaya kiranya apa yang akan Ibu tujuan pembelajarannya tercapai begitu ya Ibu ya. Kira-kira Ibu Reka kapan lah kira-kira Ibu akan memulai untuk memperbaikinya ini kira-kira target Ibu kapan lah untuk lebih baik lagi begitu? Untuk kapan pastinya Ibu mungkin saya belum tahu tentu waktunya. Cuman untuk supaya lebih baik lagi saya usahakan secepatnya akan saya lakukan. Secepatnya ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Reka untuk pembicaraan kita ini. Berarti ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu Reka lakukan, ada 3 dan itu akan secepatnya Ibu lakukan supaya kiranya terjadi pembelajaran yang berfokus pada murid dan supaya mereka mengerti tentang apa yang akan Ibu jelaskan dan tujuan pembelajaran tercapai. Begitu ya Ibu Reka ya. Baik, terima kasih Ibu Reka buat pembicaraan kita hari ini. Semoga Ibu Reka sukses selalu dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih Ibu Reka. Terima kasih Bu.